Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penetapan mutu ekstrak. Yang pertama adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya penetapan mutu ekstrak? Mengingat pentingnya obat herbal atau obat bahan alam yang berasal dari tumbuhan memiliki peran yang penting dalam bidang kesehatan, maka dari itu perlu dilakukannya upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tumbuhan obat. Selanjutnya, rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis yang melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria untuk keamanan atau toksikologi terhadap suatu ekstrak alam atau tanaman obat disebut dengan yang namanya standarisasi. Nah, untuk standarisasi sendiri ini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah berdasarkan aspek parameter spesifik. Nah, aspek parameter spesifik ini berfokus pada analisis kandungan senyawa kimia atau golongan senyawa kimia, baik kualitatif dan kuantitatif yang nantinya terkait dengan aktivitas farmakologi atau efek terapinya. Ya, dan yang kedua adalah berdasarkan aspek parameter non-spesifik, di mana aspek ini berfokus pada aspek fisika, biologi, dan kimia yang nantinya terkait dengan stabilitas dan keamanannya. Selanjutnya, ada beberapa parameter non-spesifik. Yang pertama, ada susut pengeringan. Prinsipnya, pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai konstan, yang dinyatakan dengan nilai persentase. Jika bahan tidak mengandung minyak menguap dan sisa pelarut organik menguap, maka hasilnya identik dengan kadar air. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik menguap, maka identik atau sama dengan kadar air. Selanjutnya ada bobot jenis. Prinsipnya, massa persatuan volume pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, yang ditentukan dengan alat pignometer. Tujuannya untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak kental yang masih dapat dituang. Selanjutnya ada kadar air. Prinsipnya, pengukuran kandungan air yang berada pada bahan setelah proses evaporasi, baik secara gravimetri, titimetri, atau destilasi. Penetapan kadar air dengan gravimetri tidak sesuai untuk ekstrak dengan kandungan minyak atsiri yang tinggi. Tujuan dari penetapan kadar air adalah memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air dalam bahan. Rentang kadar air ekstrak kering adalah 30%. Kadar abu. Prinsipnya jika bahan dipanaskan pada suhu di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, maka akan menyisakan unsur mineral dan anorganik. Penetapan kadar abu meliputi kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Tujuannya memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sisa pelarut. Prinsipnya menentukan kandungan sisa pelarut tertentu atau yang memang ditambahkan. Aspek ini terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Secara umum, metode yang digunakan adalah dengan destilasi atau untuk penetapan kadar etanol dan kromatografi gas cair. Tujuannya memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak ada. Residu pestisida. Prinsipnya menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin pernah ditambahkan atau justru mengkontaminasi ada simplisia atau ekstrak. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena akan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Cemaran logam. Prinsipnya menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang valid. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu, yaitu Pb, Cd, Hg, dan sebagainya, melebihi nilaian yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan.
Cemaran mikroba prinsipnya menentukan atau identifikasi adanya mikroba patogen secara analisis mikrobiologis. Parameter yang ditetapkan meliputi uji angka lempeng total atau ALT, uji nilai duga terdekat atau MPN coliform, serta cemaran kapang, kamir, dan aflatoksin. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang prosedur dan hasil praktikum. Yang pertama adalah susut pengeringan. Untuk susut pengeringan, prosedurnya adalah timbang ekstrak secara seksama sebanyak kurang lebih 1-2 gram dan dimasukkan dalam botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan telah ditara lalu diratakan. Kemudian dimasukkan ke dalam deksikator dalam keadaan tutup terbuka lalu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya tetap. Sebelum setiap pengeringan, botol dibiarkan dalam keadaan tertutup mendingin dalam eksikator hingga suhu kamar, lalu dikeringkan kembali hingga bobotnya tetap. Untuk susut pengeringan ini mendapatkan hasil 10,8642%. Penetapan kadar air. Prosedurnya, sejumlah lebih kurang 50 mg ekstrak ditetapkan kadar airnya dengan menggunakan metode titrimeter Cartfisker. Prinsip penetapannya yaitu sampel dititrasi dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen lain yang digunakan adalah sulfur dioksida dan piridin. Rasio mutlak antara air dengan iod adalah 1:1 atau titik akhir titrasi. Sekali konsentrasi iod dalam reaksi Cartfisker ditetapkan. Konsentrasi iod dalam reaksi Fisker ditetapkan. Konsentrasi air dalam contoh dapat ditetapkan secara elektrometrik. Hasil yang didapat dari kadar air yaitu 9,263/3%. Penentuan kadar air juga terkait dengan kemurnian ekstrak. Semakin sedikit kadar air pada ekstrak, maka semakin kecil kemungkinan ekstrak terkontaminasi dengan pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, penetapan kadar abu total. Prosedurnya, sebanyak kurang lebih 2-3 gram ekstrak yang telah digerus dan ditimbang seksama, dimasukkan dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara. Kemudian ratakan. Pijarkan perlahan-lahan hingga arang habis. Dinginkan dan timbang. Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas. Saring melalui kertas saring bebas abu dalam krus yang sama. Masukkan filtrat ke dalam krus, uapkan, pijarkan hingga bobot tetap dan timbang. Itu kadar abu terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. Dari hasil praktikum, didapatkan kadar abu total hasilnya 9,49,36%.